Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Banton. Baik, pada video kali ini kita akan coba membahas soal prediksi untuk UTBK tahun 2020 pada tes potensi skolastiknya atau TPS pada dasar-dasar matematikanya, dan ini adalah video bagi yang pertama. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi, dan jika ada pertanyaan atau koreksi atau materi lain yang ingin dibahas silahkan isi kolom komen. Baik, kita coba soal nomor 1. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, maka kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 12 menit, 15 menit, atau 20 menit. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 4 menit, maka kolam tersebut akan terisi sebanyak. Oke, kita asumsikan saja banyak air yang masuk ke dalam kolam itu adalah 1, anggap ya. Berarti kecepatan A, ya, kecepatan keran A itu adalah VA, boleh kita tulis itu 1/12. Sedangkan VB boleh kita tulis 1/15 begitu. Dan kecepatan C boleh kita tulis 1/20 begitu. Nah, katanya kerannya dihidup ketiga keran tersebut dihidupkan selama 4 menit. Nah, sama seperti konsep kecepatan ya, S itu sama dengan V dikali T itu ya. Artinya kalau dalam air berarti banyak air itu ya, berarti banyak air itu boleh kita tulis itu V dikali T ya, V dikali T begitu. Nah gitu. Nah sekarang sehingga banyak air dalam kolam ya, banyak air dalam kolam, banyak air dalam kolam, boleh kita tulis begini ya, itu sama dengan berarti banyak air yang di A ditambah banyak air yang di B ditambah banyak air yang di C gitu. Artinya VA dikali T, VB kita kali dengan T, dan VC kita kali dengan T begitu untuk masing-masingnya. Sehingga ini kecepatannya ini kan 1/12, waktu kita ada kan 4 menit gitu ya, tambah ini 1/15 kali 4 menit tambah 1/20 kali 4 menit. Ini boleh kita coret 43, ini boleh kita coret 45. Artinya kita dapat 1/3 ditambah 1/15 ditambah 1/5. Nah, kita samakan penyebutnya ya, berarti ini sama dengan, berarti penyebutnya 3, 15 dengan 5, KPK nya adalah 15. Berarti ini 15 bagi 3 dapat 5, 5 kali 1 dapat 5, tambah ini tetap ini 4, maaf ini 4 ya, 1 kali 4 4 ya, ini dapat 4, tetap 4, tambah ini 15 bagi 5 dapat 3, berarti 3 sini. Berarti kita jumlahkan 5 tambah 4 tambah 3 dapat 12/15, atau boleh kita sederhanakan sama dibagi 3 dapat 4/5 ya. Nah, 4 bagi 5 dapat 0,8 begitu. Jadi jelas jawabannya adalah B. Jadi kita menggunakan sama seperti konsep kecepatan pada umumnya begitu. Oke, soal nomor 2. Sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka yang berbeda. Jumlah keempat angkanya adalah 12. Angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka 4 dikurang angka kedua. Angka ketiga sama dengan selisih angka pertama dan kedua. Angka keempat dibagi angka kedua sama dengan angka pertama dibagi angka ketiga bilangan tersebut. Oke, jadi pertama kita misalkan ya, dan misal angka tersebut adalah A, B, C, D ya. Katanya yang pertama jumlahnya adalah 12. Artinya A ditambah B ditambah C ditambah D itu sama dengan 12
gitu ya. Kemudian katanya angka pertama ditambah angka ketiga, berarti angka pertama A, angka 3C, berarti A ditambah C itu sama dengan angka keempat dikurang angka kedua. Yang keempat adalah D dikurang kedua B, begitu ya. Kemudian apalagi, angka ketiga sama dengan angka selisih angka pertama dan kedua, berarti angka ketiga kan C ya, itu akan sama dengan selisih angka pertama dan kedua. Kita menganggap B kurang A, begitu ya. Kemudian angka keempat dibagi angka kedua, angka keempat D dibagi angka kedua B itu akan sama dengan angka pertama dibagi angka ketiga, berarti A per C, gitu. Nah, sekarang kita olah ya. Dari sini B nya kita pindahkan, maka kita dapat A tambah B tambah C itu kan sama dengan D, begitu. Nah, dari A tambah B tambah C sama dengan D, gitu ya, maka di sini dapat kita peroleh ya, A tambah B tambah C kan D, berarti D ditambah D itu sama dengan 12. Artinya apa? 2D sama dengan 12, maka jelas D nya 6, gitu ya. Nah, karena D nya 6 berarti kan A ditambah B ditambah C kan 6, gitu. Nah, coba kita lihat ini, C kan sama dengan B kurang A, maka kita peroleh A tambah C itu sama dengan B ya. Maka ini kan A dengan C sama dengan B, artinya apa? B ditambah B sama dengan 6, maka 2B sama dengan 6, jelas B nya adalah 3, begitu. Nah, sehingga apa? D kita 6, B kita 3, maka di sini kita peroleh ya, 6 per 3 sama dengan A per C, maka kita dapat ya 2 sama dengan A per C, maka dari sini kita dapat 2C sama dengan A, begitu. Nah, kita punya tadi A tambah C sama dengan B, A ditambah C sama dengan B, dan kita punya B itu 3 ya. A kita 2C, berarti 2C ditambah C sama dengan 3, maka 3C sama dengan 3, jelas C nya adalah 1, gitu ya. Karena C kita 1, A itu adalah 2C ya, A sama dengan 2C, maka A kita adalah 2, begitu. Jadi kita berdapat D kita 6, B kita 3, C kita 1, dan D kita adalah 2. Maka A, B, C, D itu akan sama dengan 2, 3, 1, 6, begitu. Jadi jelas jawabannya adalah B. Jadi kita harus mengaitkan hubungan-hubungan yang ada diketahui pada soal, begitu. Oke, soal berikut, manakah yang senilai dengan bentuk X tambah 2 per X kurang 1 ditambah X kurang 2 per X tambah 1? Oke, ini kita jumlahkan seperti biasa. X tambah 2 per X kurang 1 ditambah X kurang 2 per X tambah 1. Berarti ini kita samakan penyebutnya, gitu ya. Penyebutnya adalah X kurang 1 X tambah 1. Jadi cukup kita kalikan pada penyebutnya. Nah, yang lainnya bagaimana? Ini kalinya menyilang saja. X tambah 2 ini kita kalikan dengan X tambah 1. X tambah 2 kita kalikan X tambah 1 tambah yang ini juga kita kalikan menyilang, berarti X kurang 2 dikali X kurang 1, begitu. Maka kita peroleh, ini kita kalikan melompat-lompat begini, gitu ya. Maka dapat X kali X kuadrat tambah X tambah 2X tambah 2 ini tambah X kurang X kuadrat, berarti X kali X kuadrat, ini kan X kuadrat ya, kurang X kurang 2X tambah 2 per, yang di bawah juga X kuadrat kurang X tambah X kurang X kurang 1, begitu. Nah, X kurang X habis, berarti tinggal 2X kuadrat ya, X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat, ini kan 3X kurang X kurang 2X, berarti habis
2 tambah 2 4, berarti tambah 4 per kurang X habis tinggal kuadrat kurang 1. Atau kita keluarkan angka 2 nya, 2 buka kurung di kuadrat ditambah 2 per kuadrat dikurang 1, begitu. Jadi jelas jawabannya adalah E. Jadi kita menjumlahkan pecahan aljabar ini dengan cara mengalihkan penyebutnya, kemudian kita harus hati-hati dalam mengalihkan bentuk faktor ini, X tambah 2 dikali X tambah 1 ini harus hati-hati, begitu. Oke, soal nomor 4. Jika A, B, C sampai K merupakan bilangan-bilangan yang memiliki selisih yang tetap dan nilai F sama dengan 15, maka A, B, C sampai dengan K sama dengan. Oke. Di sini harus kita perhatikan, di sini katanya adalah memiliki selisih yang tetap. Ini artinya apa? Ini artinya bilangan-bilangan ini adalah barisan atau deret aritmatika. Aritmatika gitu. Ya. Nah, kalau kita susun begini. A, B, C, D, E, kemudian F, G, H, I, J, kemudian terakhir K, begitu ya. Ternyata F ini ya, F kan diketahui 15 ini, berarti ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti F ini adalah suku tengahnya UT, yaitu suku ke 6, begitu ya. Ini suku terakhirnya U11, ini suku pertamanya U1, begitu ya. Karena dia tanya jumlah semuanya, berarti pada aritmatika itu kan bertanya kan SN, berarti yang ditanya adalah S11. S11 itu kan sama dengan 11 per 2 A tambah U11, gitu. Nah, U6 itu ya adalah suku tengah UT, berarti U6 itu kan berarti kan A tambah U11 per 2. Maka dari sini jelas ya, 11 dikali U6, begitu. Nah, U6 kita kan 15. Ini bersama dengan 11 dikali 15. Berarti 11 dikali 15 adalah 165, gitu. Jadi jelas jawabannya adalah D. Jadi kita periksa bunyi soalnya, yaitu kalau dia memiliki selisih yang tetap berarti dia barisan aritmatika, dan yang perlu kita ingat F ini adalah suku keberapa, ternyata dia suku ke tengah ya. Dan ingat konsep SN itu adalah M per 2 A tambah UN, atau boleh SN yang lain. SN itu kan boleh N per 2 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini kita memanfaatkan suku tengahnya, jadi lebih gampang untuk menyelesaikannya, begitu. Oke, soal nomor 5. Jika KM sama dengan 3MC, maka 3 ditambah 1/3 C kali K adalah. Ini cukup sederhana ya. Di sini M-nya boleh kita coret, sini dia. Artinya apa? K itu sama dengan 3C, gitu ya. Maka dari sini 3 ditambah 1/3 C kali K, itu boleh kita tulis 3 ditambah 1/3 C dikali 3C, karena K kita tuh adalah 3C. Boleh kita coret. Maka 3 ditambah 1 kita peroleh nilainya adalah 4, gitu. Jadi jelas jawabannya adalah A. Jadi ini soalnya cukup sederhana, menyederhanakan yang diketahui sehingga kita bisa menentukan pertanyaannya, gitu. Oke, soal nomor 6. Jika A tambah B adalah 20, AB 19, dan A tambah C adalah 5, di mana A, B, C adalah bilangan bulat positif, ini besar 0 ya. Maka sekarang kita lihat A ditambah B itu 20, sedangkan A dikali B itu 19. Maka kemungkinannya adalah ya, ada dua kemungkinan. Ini bisa A-nya 1 ya, B-nya yang 19, atau A-nya yang 19, B-nya 1. Karena kalau dijumlahkan 20 kan,
1 tambah 19 20. Oke. Nah, misal kita ambil A-nya adalah 19. Di sini kita diketahui A tambah C kan 5. Di A ditambah C sama dengan 5. Berarti 19 ditambah C sama dengan 5. C sama dengan 5 dikurang 19, yaitu min 14. Nah, min 14 ini kan kecil 0 gitu. Dan ternyata di sini kan diminta A, B, dan C itu kan harus besar 0. Berarti ini tidak memenuhi gitu ya. Ya, tidak memenuhi. Berarti yang kita ambil yang ini. Gitu ya. Nah, dari sini ya jelas A-nya kecil dari B ya. Ya, kemudian A-nya kita ambil 1. Kita punya A tambah C sama dengan 5. 1 tambah C sama dengan 5. KC sama dengan 5 kurang 1, yaitu 4. Nah, dari sini A-nya 1 dapat C-nya 4 ya, maka A itu adalah kecil dari C gitu. Jadi jelas kalau ini kan salah. Ini jelas salah. Ini yang benar. Ya. Ini jelas salah. Nah, ini jelas salah. 1 sama dengan 2 kali 4 tambah 1. Jelas salah ya. Jadi harus kita periksa hubungan AB dengan C begitu. Nomor 7. Jika X adalah 12,11% dari 0,34 dan Y adalah 34% dari 0,1211, maka perlu kita ingat ya, 12,11% itu kan artinya 12,11 per 100. Kalau dibuat di bilangan berkoma ini kan sama dengan 0,1211 gitu ya. Kemudian 0,34 boleh kita tulis 34 per 100. Ini sama dengan 34% gitu. Artinya ini sama ini. Ini juga sama. Jelas A-nya sama dengan X-nya sama dengan Y. Jadi jawabannya adalah A begitu. Nomor 8, jika A per B kecil 0 maka jika A dibagi B itu negatif ya, kecil 0 itu kan negatif artinya, ini negatif artinya ya, kecil 0, maka A dengan B itu adalah bilangan yang berbeda tanda. Maka jika A nya negatif, KB nya harus positif begitu. Jadi yang A ini salah, yang A, yang B dan A lebih kecil dari B belum tahu. Ini juga belum bisa diketahui. Yang jelas adalah D ya, jika A kecil 0 maka B nya harus bernilai positif gitu, karena harus berbeda tanda maka hasilnya adalah negatif begitu. Nomor 9, jika M sama dengan N maka 2M tambah 7M. Ini gampang, 2M tambah 7N. M itu adalah N, boleh kita tulis 2M ditambah 7M, berarti kita dapat 9M. Jadi jelas jawabannya adalah B. Jadi ini soalnya cukup sederhana ya. Nomor 10, jika 2013 AB kurang 4 sama dengan 3030, maka 6039 AB sama dengan jadi kita memanfaatkan diketahui aja untuk menjawab yang ini ya. Berarti caranya 2013 AB itu sama dengan 3030 tambah 4, artinya 2013 AB itu sama dengan 3034 gitu ya. Maka 6039 AB boleh kita tulis, kita keluarkan angka 3, berarti ini dapat 2013 AB begitu. Nah, 2013 AB itu sendiri adalah 3034, berarti ini sama dengan 3 dikali 3034, maka kita peroleh sama dengan berarti 34 kali 3 211 102, berarti 9102.
Jadi jelas jawabannya adalah D. Jadi cukup menyederhanakan yang diketahui untuk menjawab pertanyaan yang ditanya, begitu. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian UTBK tahun 2020. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, atau hal-hal yang ingin tanya, silahkan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.